Hari ini kami ingin Tuhan menyenangkan Engkau seumur hidup, meninggikan Engkau seumur hidup. Tidak ada pilihan lain dalam hidup kami. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara, jika ada satu kerinduan yang terdalam dalam hidupmu, ingin menyenangkan Tuhan, ingin meninggikan Tuhan, ingin Tuhan bangga selama kita hidup, jika itu saudara boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Kami hanya ingin meninggikan Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sebaik Engkau, tidak ada Bapa yang sebaik Engkau Tuhan. Tidak ada Yesus yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang luar biasa baik. You are so good Lord. Shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya rala, Korea ralabaya, shandarata kaya ralabaya, shandarata kaya. Temukan setiap kami dimanapun kami berada. Korabaya shandarata kaya ralabaya shandarata. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta. Amin. Yesus, Yesusku. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus,
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Tataku kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Amin. Disembah. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hati. Amin. Dengan segenap jiwaku. Yesus, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Seumur hidup Engkau yang terbaik. Seumur hidup Engkau yang paling hebat. We give you praise. Mari boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menemui setiap kita dimanapun kita berada. Dia tidak mencari orang yang hebat. Dia tidak mencari orang yang luar biasa. Ya ralabaya syakarata ya ralabaya syakarata. Dia hanya mencari orang yang biasa saja. Orang yang biasa saja. Ya ralabaya syikarata ya ralabaya syakarata. Tapi memiliki hati yang luar biasa. Orang yang biasa saja, tapi memiliki hati yang mencintai Tuhan tanpa batas. Ya ralabaya syandarata kaya ralabaya syandarata. Di tempat ini pagi hari ini Tuhan, temukan setiap kami. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terlewatkan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu, semua kami biasa saja, tapi Yesus kami luar biasa. Sebab itu kami berdoa, biar kuasa mengalir, kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tidak ada kerinduan yang lain seumur hidup. Bahkan untuk melayani Engkau saja kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Dengan apa yang kami bisa buat, kami tidak bisa membalas semua kebaikan. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau sangat luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami angkat suara, angkat pujian, angkat hati kami di hadapan Tuhan. In Jesus name. Jesus name. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik sekali lagi. We give you praise. We give you praise. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya tulis 7 tahun yang lalu, bahwa Dia perlindungan kita, Dia penolong kita.
Dia benteng hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik pagi itu. Boleh sama-sama. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Sekali lagi. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak semua, namun ku tahu pasti tangan. Amin.
Engkau Tuhan. Boleh sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Walau ku tak mengambil semua yang telah terjadi, namun ku tahu tanganmu menopangku. Meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia Tuhan benteng hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada penolong yang lain yang sama seperti Yesus. Orang lain boleh meninggalkan Anda, orang lain boleh melupakan Anda, tapi tidak dengan Yesus. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat Dia Bapa yang sangat luar biasa, baik, dahsyat. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Saya percaya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang selalu melihat tangannya, hatinya, kebaikannya, bahkan pertolongannya, yang kadang di menit-menit terakhir. Yesus kita luar biasa. Kadang kita tidak melihat pertolongannya hari ini, tapi one day akan datang waktunya, pertolongannya akan datang. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Suara saya memang beda mungkin dengan yang lain ya. Saya headnya hilang sudah puluhan tahun. Jadi kalau melayani, nyanyi itu kadang perlu bantuan untuk sound systemnya. Thank you buat Bapak yang sudah menolong. Mungkin bisa tambah high-nya dan reverb-nya sedikit, dan FOH-nya mungkin. Puji Tuhan. Tapi saya percaya Yesus tidak pernah berubah. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, bahwa Tuhan pembela hidup kita. Tuhan yang bisa mengangkat hidup kita. Alkitab mencatat tidak ada orang yang menyertai kita, tapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Setuju boleh katakan amin. Dia selalu bersama dengan Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Saudara, Tuhan akan membela umatnya jika kita perlu pembelaan. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kenapa kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang sulit, diperlakukan tidak baik, bukan karena Tuhan jahat, tetapi Dia ingin menyatakan bahwa ketika tidak ada orang yang bisa menolong Anda dan saya, masih ada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika tidak ada orang yang bisa membuka jalan Anda, masih ada Tuhan. Ketika tidak ada orang yang dapat membela Anda, masih ada Tuhan. Alkitab mencatat dengan luar biasa bahwa ada banyak hal yang terjadi, sejarah yang dicatat dalam Alkitab. Orang-orang yang diperlakukan tidak baik, tidak adil, tetapi Tuhan izinkan itu supaya kuasanya itu boleh nyata. Sebab itu jangan heran Bapak Ibu kalau engkau mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak enak. Dia ingin membela, Dia ingin menolong. Biasanya kita akan mencari pembelaan dari orang lain. Biasanya kita akan bahkan membela diri kita sendiri.
Tapi kadangkala Tuhan tidak izinkan apapun sampai kita direndahkan serendah-rendahnya. Ada pepatah bilang, biarkan engkau direndahkan, biarkan engkau merendah sampai serendah-rendahnya, supaya tidak ada orang lagi yang mampu merendahkan engkau. Kadang kita kecewa ketika Tuhan mengizinkan orang merendahkan kita, keadaan merendahkan kita. Di musim pandemi ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, kehilangan pegangan. Tapi justru Tuhan ingin beritahu bahwa harga diri kita tidak ada yang berubah. Setuju? Boleh katakan amin. Uang tidak menentukan harga diri kita. Kekayaan tidak menentukan harga diri kita. Berlian itu ditaruh di tempat yang becek, tetap dicuci, yang keluar itu berlian. Setuju? Boleh katakan amin. Orang boleh menjelekkan Anda, orang boleh menaruh hal-hal yang buruk dalam hidup saudara, tapi berlian Anda tetap akan bersinar. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Banyak kali dalam hidup kita, kita menghadapi sepertinya Tuhan mengizinkan kita ada di bawah, kita ada di tempat yang becek, kita diinjak-injak orang, kita tidak dipedulikan orang lain, kita tidak dianggap oleh orang lain, bahkan orang yang engkau andalkan, yang engkau kasihi, kemudian meninggalkan saudara. Bapak Ibu Saudara, kabar baik, dia hanya ingin memberitahu kita, hey, I am here, aku di sini. Ketika tidak ada orang memperdulikan engkau, He is the only one. Dia satu-satunya, tidak ada duanya. Setuju? Boleh katakan amin. Dari pertama saya mengikut Yesus sampai hari ini, sering sekali saya direndahkan, diperlakukan tidak adil, ditikam dari belakang. Itu bukan sekali dua kali, berulang-ulang. Ditinggalkan, difitnah, dilupakan. Orang yang kita pernah tolong kemudian mengkhianati kita. Oh, sering banget. It's okay. Setuju? Boleh katakan amin. Everything gonna be okay. Engkau diperlakukan tidak adil, engkau diperlakukan buruk, sering sekali. Tapi itu baik, that's good. Karena itu membawa kita ke bawah. Kau kehilangan segala-galanya, Pak. Kau tidak pernah kehilangan Yesus. Setuju? Boleh katakan amin. Kau tidak punya apa-apapun sama sekali. Kau masih punya harta yang luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Apalagi Bapak Ibu punya sesuatu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kisah yang dicatat dalam Alkitab. Ada banyak kisah yang dicatat dalam Alkitab, bahwa dia sering menolong orang yang sederhana. Dia menolong orang yang ditolak. Dia menolong orang yang difitnah. Anda bisa bayangkan Yusuf. Dia tidak punya alasan, dan dia tidak punya kesempatan sama sekali untuk membela. Boleh tambah reverbnya, saya nggak pernah kencang. Dia tidak punya alasan dan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Apakah Tuhan jahat? Tidak, saudara. Anda bisa bayangkan ketika
Yusuf difitnah, dia orang yang diangkat nomor 2 di Mesir pada saat itu. Tapi kemudian difitnah dan tidak ada kesempatan untuk membela. Tuhan tutup semua cara. Mungkin satu rumah di tempat Potifar. Kemudian itu mulai menjatuhkan dia, orang yang tadinya menghargai dia, orang yang tadinya menghormati dia karena orang nomor 2 yang ada di Mesir. Kemudian difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin ketika diperhadapkan di pengadilan, dia tidak bisa membela karena kebenaran diputar balikan. Saudara, Yusuf hancur nggak? Pasti hancur. Kecewa, pasti kecewa. Dia seperti Anda dan saya. Dia tidak terbuat dari plastik. Dia daging seperti Anda dan saya. Kalau Anda dikecewakan, kalau Anda diperlakukan buruk, ada rasa sakit, ada rasa kecewa, nangis, dan sebagainya. Sama. Tapi Tuhan mengizinkan Yusuf tidak perlu membela. Ada saatnya kita perlu membela. Ada saatnya Tuhan izinkan. Nggak perlu. Biarkan waktu, biarkan kebenaran itu muncul. Biarkan Tuhan membela hidupmu dan mengangkat hidupmu. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika pertama kali saya buat rekaman, yang menghina saya justru orang dari dalam kekristenan gereja. Bilang jual saja di Papua, tidak akan laku. Saya tidak pernah bikin album untuk supaya populer, enggak. Kebetulan dikasih kesempatan, yang mulai memberikan perkataan yang negatif justru orang gereja. Teman dekat. Bapak Ibu, sakitnya di mana? Saudara. Bahkan mulai mengatakan, mana bisa hidup. Saya berangkat dari satu kota, dari Jakarta ke satu kota, dan dari kota itu saya balik lagi ke Jakarta karena saya merasa Tuhan menyuruh untuk balik ke Jakarta. Dan dikatakan, bisa hidup gak di Jakarta? Oh, saya punya Bapa yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Kecewa gak? Oh, kecewa lah. Tidak ketika saya dengar sesuatu puji Tuhan, enggak, kecewa Pak. Teman baik, teman dekat, hamba Tuhan. Mana bisa laku CD-nya? Bisa hidup nggak di Jakarta? Oh, itu bukan cuma satu orang. Tapi saya tahu siapa Tuhan yang saya layani. Saya melayani bukan supaya populer, bukan. Hanya untuk membalas kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita balas. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan kita melayani Allah, dengan Anda bermain musik, dengan saya melayani di atas mimbar, tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Karena saya tahu bahwa kita hanya ingin melakukan sekecil apapun yang kita bisa buat untuk Yesus. Saudara, sehingga ketika diperlakukan tidak baik. Pernah saya dan suami ke Amerika. Ada dalam satu conference, ada hamba Tuhan yang populer kala itu. Saya dan suami biasa saja. Sampai sekarang biasa saja sih. Yesus aja yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Ketika beliau berkhotbah, luar biasa. Dan kemudian giliran suami saya dan suami saya maju. Suami saya latar belakang bank, keluarganya dari bank. Kemudian bukan tidak ada kerjaan, kemudian melayani Tuhan. Kemudian suami saya mulai share, dan hamba Tuhan ini naik lagi dan berkata, sudah dengar pengajaran untuk anak sekolah minggu? Ini di Amerika, conference. Can you imagine that? Suami saya lihat merah mukanya. Saya juga kaget, tapi kita tetap senyum. Bapak Ibu, kami tidak perlu membela diri. Oh ya, jemaat langsung
Karena mereka merasa ini tidak sopan, dipermalukan di depan orang. Bapak Ibu Saudara, jadi dengan kata lain suami saya share-nya untuk anak-anak sekolah minggu. Bahkan di mimbar berkata, nanti Pak David ketemu saya ya, saya akan kasih pengajaran-pengajaran. Can you imagine that? Imut-imut begini. Saya lulusan teologi ya. Sekali sekolah nggak lulus, nggak selesai karena sibuk, terakhir lulus. Jadi berulang-ulang sekolah, suami saya juga. Tapi kan tidak ada orang, kita tidak bisa mengekang mulut orang. Setuju, boleh katakan amin? Kita tidak bisa atur mulut orang. Kita tidak bisa bilang, oh kamu harus menyukai saya, kamu harus menghargai saya, kamu harus suka dengan saya. No. Tapi yang kita bisa atur respon kita. Yang setuju boleh katakan amin. Malu iya, tapi kita tahu bahwa pembelaan itu datangnya dari Yesus. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kemudian saya katakan yang pertama berkata albumnya tidak laku. Sampai hari ini sudah belasan album yang diizinkan Tuhan. Dan puji Tuhan sold out terus sampai ke bangsa-bangsa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang berkata bahwa bagaimana bisa hidup enggak mereka di Jakarta. Sampai hari ini kami dipelihara oleh Tuhan. Cukup, bukan kaya tapi cukup. Anak-anak ada di luar negeri sampai hari ini diberi kepercayaan boleh melayani Tuhan. Siapa Tuhan yang Anda sembah, yang engkau layani, Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu hari ini beritahu diri Anda bahwa engkau tidak pernah akan direndahkan jika Tuhan yang mengangkat. Tidak ada orang yang dapat menarik engkau jatuh ke bawah, diturunkan jika Tuhan tidak izinkan. Jika Tuhan izinkan, Dia ingin mengangkat Anda. Karena Alkitab mencatat orang yang merendahkan diri, tangan Tuhan yang luar biasa akan angkat engkau tinggi kembali. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu apa yang harus kita lakukan? Yusuf mengambil keputusan untuk mengampuni. Saudara, diambil keputusan untuk mengampuni. Apa kata firman Tuhan? Dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita nggak mengampuni orang, mau kita nyembah seperti apapun, tidak akan pernah ada doa penyembahan kita yang diterima. Sebab itu bagaimana cara supaya kita dibela oleh Tuhan? Forgive. Ampuni. Sesulit apapun itu, ampuni. Suatu waktu ada dalam konser yang besar, bersama orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang sama yang menghina saya dan keluarga ada di situ. Cara Tuhan mengangkat tidak langsung kayak makan cabai. Tunggu waktunya. Bahkan suatu waktu Tuhan bukan mempercayakan hanya melayani, tapi Tuhan memberi kepercayaan menjadi desainer untuk event-event dunia. Buat gaun untuk event dunia. Kemarin welcoming Miss Universe, saya buatkan gaun untuk putri-putri terbaik. Ketika Miss World, saya buatkan gaun untuk putri-putri Brazil dan putri-putri yang lain. Ketika engkau direndahkan, siap-siap tangan Tuhan akan angkat engkau tinggi. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ini saya habis dihina habis-habisan. Ketika sakit orang tambah menghina, orang tambah tinggalkan, orang tambah mengutuk. Katakan, oh mungkin ini suami istri sudah banyak dosa, sombong mungkin, maka diizinkan sakit, diizinkan sulit dan hampir mati. Tapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau boleh di ujung-ujung, orang lain boleh melukai
datang kepada Yesus, minta pengampunan dan ampuni, engkau akan melihat tangannya yang luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Anak saya pernah berhenti sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah seperti orang-orang yang lain. Difitnah, dihina, dibully sendiri. Oh Bapak Ibu, saya melayani Tuhan dan suami melayani Tuhan. Setiap lewat di sekolah itu rasanya darah mendidih, saudara. Tapi kami mengambil keputusan, forgive. Tuhan tidak tidur. Setuju? Boleh katakan amin. Mazmur 121, penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Anak saya difitnah di Facebook, dimaki-maki. Kami mengajar dari kecil tetap baik dengan orang, sampai dia bilang, "Ma, aku gak mampu. Boleh aku balas, Ma?" Nah, forgive. Tuhan tidak tidur. Anak saya berhenti sekolah SMP, sementara kami menyekolahkan anak orang lain. Can you imagine that? Hancur gak? Hancurlah Bapak Ibu. Yang bully mama papanya itu teman kami, jemaat kami. Saudara, anaknya kebetulan gak bareng kita, tapi Yesus kan tidak tertidur. Setiap ketemu anak saya ada beberapa teman katakan, "Enak ya kamu gak sekolah." Dia pulang nangis. Tapi Tuhan tidak tertidur. Hari ini anak saya ada di Amerika, menyelesaikan kuliahnya, lulus terbaik dan mendapatkan pekerjaan di Amerika. Yesus tidak pernah berubah. Setuju? Boleh katakan amin. Orang yang dibully, orang yang direndahkan, jalan tertutup, tidak berarti Anda selesai. Hari itu juga ada di antara Bapak Ibu, mungkin engkau ditinggal oleh orang tuamu, ditinggal oleh orang-orang yang kau kasihi. Datang kepada Yesus, datang dan merendahkan diri dan bilang, "Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni." Di saat itu engkau dibebaskan. Di saat itu tangan Allah mulai akan mengangkat Anda dengan cara, dengan waktu, dengan cara dan tipe model yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh katakan amin. Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Yesus kita tidak pernah berubah. Alkitab mencatat dengan jelas. Di situ dikatakan dalam Lukas 6 ayat ke-35, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka apa? Upahmu besar di surga." Ada di antara saudara ingin mendapatkan upah di surga? Boleh angkat tangan saudara. Ampuni, lupakan, berkati orang yang menyakiti engkau. Kalau ketemu mereka, peluk mereka, lepaskan berkat Tuhan. Nanti tangan Allah yang memberikan upah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu hari ini respon dengan baik, itu akan menolong Anda, itu akan membebaskan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, pengampunan itu bukan membebaskan orang itu. Pengampunan itu membebaskan saudara. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi pahit sampai hari ini? Saya ketemu dengan anak-anak yang bercerai, orang tuanya bercerai. Sebab itu saya mendukung Bapak Ibu, sesulit apapun, jangan pernah mengambil keputusan untuk pisah. Luka anak-anak permanen seumur hidup. Ada anak-anak korban perceraian yang saya ketemu, dari depan ceria, tapi ternyata depresi. Seumur hidup terluka. Kalau di antara Bapak Ibu sudah terlanjur, minta Tuhan tolong. Dan ketemu anak-anak untuk minta
memulihkan. Setuju? Boleh katakan amin. Ada banyak anak-anak yang pengen loncat dari gedung tinggi ketika orang tuanya berpisah, kawin lagi. Bapak ibu happy, punya keluarga baru, punya momongan baru. Mungkin anak-anak menderita seumur hidup. Mereka nggak ngomong. Ada anak-anak yang korban perceraian, tetapi tetap kuat. Itu anugerah. Tapi mostly ketika saya ketemu mereka semua mental illness, depresi, kehilangan, tidak ada percaya diri. Oh, saya ketemu dengan anak-anak yang berkali-kali ingin bunuh diri. Ada seorang anak yang cantik sekali. Bapak ibu, orang tuanya berpisah, nikah lagi. Dia sudah mengampuni orang tuanya, tapi dia merasa hidupnya useless, gak berarti. Dalam keceriaannya, berkali-kali dia ingin bunuh diri. Sebab itu Bapak Ibu, hari ini yang sedang berjuang di tengah keluarga, fight. Pernikahan itu adalah ketika kita belajar melepaskan hak kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya menikah puluhan tahun bersama suami saya. Tidak ada apa tipsnya, nggak ada. Belajar menerima, belajar mengampuni, lihat kelebihannya, bukan kekurangannya. Itu yang menguatkan kita supaya utuh dan anak-anak kita tidak akan menjadi korban. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara anak-anak yang korban dari orang tua yang bercerai. Ampuni, ampuni dirimu sendiri, ampuni keluargamu, ampuni masa lalumu, dan lihat ada Tuhan yang sanggup memberikan masa depan yang baru buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan menyerah, mulai sesuatu yang baru. Engkau akan melihat Tuhan membela hidupmu. Engkau boleh lahir dari keluarga yang kacau, sederhana, miskin, hancur, tapi siapa yang pegang hidupmu, itu yang menentukan hari esok. Pembela kita tidak pernah tertidur. Setuju boleh katakan amin. Dia tahu mengangkat, dia tahu memulihkan, dia tahu menolong dan membuka jalan sehingga engkau diangkat tinggi secara luar biasa pada waktunya. Boleh katakan bersama dengan saya, pada waktunya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Oh, Yesus, pegang erat tanganku, ku di luar kasih-Mu, tinggalkan aku selama ku hidup. Yesus, mari panggil nama Yesus.